Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita kembali bertemu ya, dalam rangka untuk mendiskusikan bagaimana prosedur masuk KIP kuliah. Ya, kita akan berbicara hal-hal teknis dan kita nanti juga akan memberikan jawaban-jawaban terkait tentang permasalahan yang sering muncul ya, atau yang sering ditanyakan lah pada saya. Saya pada kesempatan ini akan berbagi pengalaman dalam membimbing adik-adik untuk pengisian atau input data ya. Input data agar proses KIP kuliah ini bisa didapatkan ya oleh para peserta didik. Nah, ada beberapa poin penting yang sebetulnya nanti akan kita diskusikan di sini. Nah, saya berharap mudah-mudahan adik-adik, teman-teman semua bisa mendapatkan informasi KIP kuliah ini lebih detail dalam kesempatan ini. Namun sebelumnya, mungkin adik-adik ada teman-teman yang bisa diajak bergabung agar informasi ini bisa tersebar secara merata. Karena memang kita secara pribadi tahun 2020 kemarin alhamdulillah sempat mendampingi adik-adik dalam proses pendaftaran KIP kuliah ini, mendampingi dan membimbing. Alhamdulillah dari 30 peserta didik yang saya bina itu ada sekitar 15 orang yang alhamdulillah mereka sekarang menikmati kuliah dengan program KIP kuliah ini. Dan sisanya itu mereka mendapatkan UKT, uang kuliah tunggal dengan biaya rendah. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman adik-adik semua. Tapi sebelum itu saya mohon bantuan kepada teman-teman untuk bisa membagikan video ini kepada teman-teman semua, live ini, sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang nanti kita diskusikan bisa bisa memberikan perataan informasi terhadap teman-teman, kawan-kawan, adik-adik semua gitu. Nah, sembari itu kita tunggu terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang ingin saya siapkan agar adik-adik nanti nggak bingung, karena pada kesempatan ini saya juga akan coba kasih simulasi bagaimana tips dan cara mengisi atau menginput data yang akan kita isikan di dalam pengisian KIP kuliah ini. Nah, di sini kita sudah coba terkonek dengan internet. Kita akan tampilkan seperti ini sehingga nanti adik-adik bisa melihat bagaimana apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah halaman awal website resmi dari KIP kuliah Kemendikbud. Nah, jadi oleh karena itu pada adik-adik yang udah hadir kesempatan ini, kita tunggu kehadiran teman-temannya yang lain. Dan bagi yang udah hadir, mohon kiranya untuk bisa bisa membagikan gitu ya informasi ini agar informasi ini bisa dapat dapat tersebar secara merata. Ini kita akan siapkan. Nanti akan ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, termasuk bagaimana mekanisme awal, dari awal sampai akhir. Nah, karena kita ingin menyampaikan, bahkan ingin menegaskan bahwa data itu adalah nomor satu, ya. Kesesuaian dan kebenaran data yang kita inputkan di dalam sistem itu secara otomatis itu akan langsung terbaca oleh sistem. Nah, oleh karena itu kepada adik-adik banyak pertanyaan, banyak yang ditanyakan kepada saya. Saya ingin melalui video ini kita bertemu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
penguat bagi kita agar apa yang menjadi kegalauan, kebimbangan adik-adik dalam proses pendaftaran KIP kuliah ini bisa teratasi dengan baik, sebaik mungkin. Karena memang masih banyak yang bingung, masih banyak yang belum mendapatkan informasi seutuhnya terkait tentang pelaksanaan program KIP kuliah ini. Kenapa demikian? Karena program PIP ini baru dimulai di tahun kemarin, tahun 2020 kemarin. Oleh karena itu, kepada teman-teman semua, adik-adik semua, untuk bisa membagikan informasi ini. Nah, kita akan coba mulai. Pertama terkait tentang KIP kuliah itu sendiri, ya. Kita udah sampaikan tadi bahwasanya kartu KIP kuliah atau program Indonesia Pintar bagi pendidikan tinggi ini adalah salah satu program unggulan pemerintah dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah salah satu bentuk turunan program yang akan menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menciptakan generasi unggul di masa yang akan datang. Nah, jadi program Indonesia Pintar itu untuk KIP kuliah itu dari tahun 2020 dimulai, tahun kemarin. Sehingga memang ada kuota yang diberikan sebanyak 200.000 tahun kemarin. 200.000 peserta. Nah, tapi kita nggak tahu apakah kuota itu udah terpenuhi atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang paling penting bahwa apa yang menjadi kewajiban kita sebagai peserta adalah memahami bagaimana sebetulnya prosedur untuk mengurus atau mendaftarkan program KIP kuliahnya. Karena banyak yang bertanya, termasuk nanti ada DTKS, ada bagaimana sinkronisasi data. Itu yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Baik, teman-teman semua, terkait tentang KIP kuliah ini memang menjadi sebuah di samping menjadi sebuah program unggulan, memang ini menjadi sebuah sarana kompetitif bagi seluruh peserta didik, terutama bagi mereka yang duduk di kelas 3 hari ini. Nah, tapi tidak terkecuali mereka yang sudah tamat di tahun 2018, 2019 sama tahun 2020 juga masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti program PIP ini, program Indonesia Pintar ini untuk perguruan tinggi. Nah, kenapa ini harus diikuti? Karena ini adalah biaya full diberikan oleh pemerintah bagi peserta yang berhasil lulus. Ya, bagaimana cara kita bisa dinyatakan lulus itu nanti akan kita sampaikan. Nah, dalam PIP ini adalah bantuan berupa uang tunai. Ya, jadi pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai, ya, perluasan akses kesempatan belajar dari pemerintah kepada peserta didik, ya. Namun ada persyaratan, ada kategori tertentu siapa saja yang akan diberikan. Nah, ini terkhusus kepada mereka yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Ya. Itu menjadi prinsip utama, standar utama dalam mengikuti program Indonesia Pintar ini. Nah, karena ini diperuntukkan bagi mereka yang miskin atau rentan miskin, maka ini ada indikator kemiskinan itu. Nah, bagaimana cara kita bisa? Nah, itu bisa kita lihat dari data DTKS. DTKS itu artinya data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di DTKS itu kita akan terlihat apakah keluarga kita sudah termasuk dalam data tersebut. Nah, dan memang apa yang menjadi kewajiban kita sebagai peserta didik, ya, yang akan melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, merupakan sebuah hal yang patut kita jadikan sebagai sebagai impian bagi kita semua, bahwasanya
Masih ada di antara adik-adik teman-teman semua yang merasa dia ingin kuliah tapi terkendala oleh biaya pendidikan. Mau kuliah sementara orang tua saya nggak mampu. Padahal kita termasuk berprestasi di bangku sekolah. Tapi karena kita terbatas dalam ekonomi sehingga pada akhirnya kita nggak bisa melanjutkan kuliah itu. Nah, KIP kuliah menjadi salah satu sarana bagi adik-adik untuk bisa dimanfaatkan. Nah, makanya KIP kuliah ini adalah salah satu program unggulan nasional kepada para peserta didik, dan tahun 2021 ini ternyata sebanyak 200.000 ya peserta didik yang akan dijaring untuk mengikuti KIP kuliah ini. Nah, tentu ada syarat, ada ketentuan yang harus diikuti. Nah, kalau persyaratan umum, yang jelas adik-adik terdaftar sebagai siswa, apakah itu di SMA atau SMK atau yang sederajat kayak madrasah aliyah dan lain sebagainya. Nah, lulus di tahun sekarang, di tahun 2021. Nah, atau di tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2018 ya, 2019 sama 2020. Nah, boleh memilih kuliah di mana? Kuliah di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi agama Islam negeri atau mungkin di perguruan tinggi swasta. Yang paling penting adalah program studi tersebut terakreditasi secara nasional. Terakreditasi secara nasional dan punya hubungan kerjasama dengan Kemendikbud. Nah, itu yang paling penting untuk dipahami oleh teman-teman, adik-adik semua. Karena apa? Karena apa yang menjadi prioritas negara. Makanya ini menjadi sebuah program unggulan. Kenapa? Karena negara mengharapkan agar generasi Indonesia ke depan itu bisa menjadi generasi yang cerdas, generasi yang maju, generasi yang bisa membangun negara ini dengan sebaik mungkin. Nah, saya sebagai pribadi ingin berbagi informasi kepada adik-adik, kepada teman-teman semua atas pengalaman yang sudah saya jalankan. Saya masih ingat saya mulai mendampingi adik-adik peserta didik ini sejak tahun 2016. Tahun 2016, 2017 sampai 2018. Itu pertama, waktu itu belum bernama KIP kuliah. Dulu masih bernama Bidik Misi. Nah, alhamdulillah saya membina dan mendampingi adik-adik dalam mencapai atau mewujudkan impiannya itu. Alhamdulillah kemarin itu yang di tahun 2016, 17, 18 itu ada di SMK 8 beralamat di Cengkeh, SMK 8 Padang ya. Nah, banyak di antara adik-adik itu yang pengen kuliah ke isi Yogyakarta waktu itu. Dan alhamdulillah ini berhasil memberikan kesempatan kepada adik-adik kita yang terbatas secara ekonomi, tapi mereka punya keinginan untuk sukses di bangku perkuliahan. Alhamdulillah mereka akhirnya bisa. Dan kita berharap sama seperti tahun sebelumnya, di tahun 2020 yang lalu, pas pertama sekali KIP kuliah ini launching, alhamdulillah kita berhasil mendampingi adik-adik peserta didik yang waktu itu berada di kelas 3 ya, sebanyak 15 orang. Nah, ada yang di antara mereka tuh kuliah di Institut Pertanian Bogor, ada yang di Universitas Pajajaran, ada yang di Universitas di Universitas Andalas. Jurusannya pun beragam. Ada yang jurusan ilmu gizi, ada yang jurusan pertanian, ada yang peternakan, banyak. Bahkan ada yang jurusan keperawatan. Nah, artinya apa? Artinya adik-adik nggak boleh patah semangat. Negara hadir untuk membantu kita, memberikan fasilitas kepada kita agar kita bisa menikmati ini. Tentu ada persyaratan, karena ini adalah salah satu bentuk
negara untuk menseleksi kita agar kita bisa menjadi generasi yang tangguh, generasi yang maju gitu. Nah, kita lanjut ya. Lantas bagaimana, apa persyaratan kita agar kita bisa mendaftar sebagai peserta KIP kuliah? Nah, pertama yang paling penting adalah adik-adik pernah memiliki kartu Indonesia Pintar. Ketika di sekolah dulu pernah mempunyai kartu Indonesia Pintar. Ya, itu pertama. Kemudian berasal dari keluarga yang penerima PKH atau program keluarga harapan. Itu termasuk prioritas, ya. Kemudian pemegang kartu KKS, kartu keluarga sejahtera. Ada kartu itu warnanya merah putih. Nah, pemegang kartu itu ada nomornya, pemegang kartu keluarga sejahtera tersebut. Atau bisa jadi di antara mereka yang tinggal di panti sosial atau panti asuhan juga bisa mendaftar. Yang paling penting adalah dia termasuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang paling penting. Ketika dia terdaftar sebagai keluarganya terdaftar di DTKS, berarti dia menjadi kategori sasaran untuk diberikan KIP kuliah itu. Tapi memang harus ada persyaratan lebih lanjut yang akan diikuti kayak gitu. Nah, kenapa KIP kuliah ini menjadi satu hal yang unggul? Karena adik-adik kuliah itu fasilitas pendidikan kita itu dibiayai oleh negara, diberikan dalam bentuk uang tunai, dikirim, ditransfer ke rekening masing-masing. Nah, artinya apa? Masing-masing peserta punya rekening sendiri. Nah, kalau kita lihat di tahun kemarin, yang kita dampingi kemarin, itu mereka mendapatkan dalam satu semester itu sebesar 4 juta rupiah, ya, 4 juta rupiah, paling banyak ya. Nah, jadi itu tergantung apa ya? Tergantung mekanisme pengelolaan kampus untuk transfernya berapa gitu, dan melihat kondisi wilayah. Nah, termasuk cara untuk transfernya, ada yang misalnya sekali 3 bulan, ada yang mungkin dia ditransfer ya sekali transfer langsung 4 juta. Nah, karena kapasitas yang diberikan untuk masing-masing peserta didik atau mahasiswa itu sebesar 6 juta ya, 6 juta rupiah. Nah, jadi termasuk adik-adik mendaftar di keunggulan yang lain itu dibebaskan dari biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, ini perlu kita batasi nanti, karena banyak yang mengira bahwasanya KIP kuliah ini hanya untuk jalur SNPTN gitu. Tidak. Jangan berpikiran seperti itu. Nah, yang paling penting sekali, kalau dalam pengalaman saya sebelumnya, itu ada di antara adik-adik itu yang masuk ditetapkan sebagai peserta SNPTN, dia ikuti masuk jalur KIP kuliah ini. Ternyata ketika di SNPTN dia gagal, nggak lulus. Akhirnya dia masuk seleksi selanjutnya, SBMPTN, masuk seleksi bersama. Alhamdulillah ada di antara mereka yang sukses, ada mereka yang lolos. Di SNPTN juga ada yang lolos, di SB juga ada yang lolos. Tapi ada juga yang tidak lolos yang di SB itu. Setelah itu dia masuk lewat jalur UTBK. Nah, jalurnya banyak gitu. Jadi artinya adik-adik sekarang mungkin ada yang bersedih hati. Saya kan nggak masuk di peserta SNPTN. Jangan bersedih hati. Karena masih banyak jalur yang lain. Nah, yang kita bicarakan pada kesempatan ini, saya ingin fokus dulu bahwasanya untuk pilihan studi yang berada di bawah Kemendikbud terlebih dahulu. Perguruan tinggi negeri seperti UI, Universitas Andalas, Unpad seperti yang saya sampaikan tadi. Kita fokus ke sana karena jalurnya beda nanti ketika kita masuk seperti KIP kuliah Kemenak, itu jalurnya juga beda nanti. Artinya apa? Adik-adik bisa mendapatkan informasi resmi itu ada di websitenya KIP kuliah. Ya, website KIP kuliah dari Kemendikbud tersendiri.
Itu adalah website resmi dan informasi resminya juga ada di sana. Jadi adik-adik mohon tetap mengikuti informasi-informasi tersebut. Karena begini, karena ada juga di antara adik-adik yang tahun kemarin kita juga ada sebuah pengalaman. Di antara peserta didik itu ada yang membayar gitu, ada yang ini. Artinya dalam program-program seperti ini juga banyak rentan terjadi penipuan. Nah, saya ingin mengingatkan kepada adik-adik bahwasanya Kemendikbud ini memfasilitasi kita itu gratis, semuanya gratis, kecuali nanti ada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur oleh Kemendikbud itu tersendiri gitu. Maka saya menyarankan agar kita baca dan pahami gitu bagaimana mekanismenya tersebut. Oke, itu keunggulan KIP kuliah. Jangka waktu pemberian KIP kuliah itu ya sampai tamat. Misal kalau kita masuk sarjana ya S1 itu ada maksimalnya 8 semester dibiayai. 8 semester. Nah, kemudian kalau kita misalkan ambil D4 misalnya ya, nah itu juga 8 semester. Artinya S1 sama D4 itu diberikan biaya sebesar besaran tadi yang saya sampaikan tadi. Maksimal itu 8 semester kalau D4. Kemudian ada D3 ya, sesuai berapa tahun masanya. D3 itu 6 semester. Kemudian D2 ada 4 semester. Dan uniknya di tahun 2021 ini ada program profesi itu juga dibiayai. Misalnya program profesi dokter gitu kan, maksimal itu 4 semester. Itu dibiayai juga. Kemudian ada dokter gigi, dokter hewan. Nah, ini bisa adik-adik lihat dari dari petunjuk teknis pelaksanaan. Nah, oleh karena itu kepada adik-adik semua, teman-teman, untuk bisa memastikan bahwasanya adik-adik mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang benar. Jangan sampai nanti adik-adik mendapatkan informasi yang salah sampai akhirnya adik-adik menjadi target atau sasaran penipuan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Karena pemerintah ingin hadir untuk memberikan kemudahan kepada kita. Ya, memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa menjadi penerus estafet di masa yang akan datang untuk kemajuan negara kita ini. Nah, oleh karena itu kepada adik-adik kita nanti juga akan sharing bagaimana cara untuk mengisi item-item ya. Nah, ini kita lihat, ini ada tampilan. Jadi informasi resminya itu ini ada di sini. Ya. Ada di KIP Kuliah Kemendikbud. Nah, ini informasi resmi secara website, ini adalah informasi resmi. Jadi jangan jangan gunakan informasi yang lain lah gitu kan. Nah, tapi bukan berarti adik-adik nggak boleh membaca ini segala macam. Boleh, silakan baca. Tapi tolong itu dilihat gitu kan, mana informasi resmi, mana yang tidak gitu. Oke. Mungkin bagi adik-adik yang ingin bertanya, silahkan nanti tulis di kolom komentar ya, apa yang sudah dirasakan sekarang gimana gitu. Tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Ya tentu berdasarkan pengalaman di tahun 2020 yang lalu. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa KIP kuliah itu ada jalurnya itu dari Kemendikbud, ada jalurnya dari Kemenak. Nah, apa yang dimaksud dengan jalur ini? Nah, kalau jalur yang dikelola oleh Kemendikbud itu seperti kita ingin masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN seperti yang saya sampaikan tadi. Ada UI, ada yang lain-lain lah gitu kan. Ya, seperti itu kalau untuk jalur Kemendikbud. Kemudian ada juga jalur Kemenak. Nah, karena saya belum punya pengalaman nih ya. Saya belum punya pengalaman untuk mendampingi adik-adik untuk masuk ke jalur Kemenak. Oleh karena itu saya nggak bisa komen. Tapi mungkin ya nggak jauh berbeda ya dari bagaimana proses pelaksanaannya di KIP kuliah yang di Kemendikbud ini. Nah, selanjutnya terkait tentang KIP kuliah ini, gimana cara prosedurnya, Bang? Nah, saya sudah mendapatkan informasi bahwasanya mungkin di antara adik-adik sudah ada yang terdaftar sebagai peserta SMPTN. Nah,
Gimana Bang? Saya sudah terdaftar di peserta SNMPTN nih Bang. Udah mendaftar ini segala macam. Apakah nanti ini akan apa namanya itu ya, terkoneksi langsung ke KIP kuliah? Ya, kalau kita tidak isi ya form yang ada di sini, meskipun kita lulus ya, di sini nanti kita akan buka, ini ada login ya buat siswa. Jadi kepada teman-teman silakan tetap stay tune bagi yang ingin memahami ini. Kita akan simulasikan nanti bagaimana cara pengisiannya. Nah, ini kita akan coba login untuk siswa nanti. Kita alhamdulillah kan membantu teman-teman untuk bisa masuk dan mengakses data itu agar tepat pengisiannya gitu. Nah, selanjutnya terkait tentang apa namanya itu, kita langsung masuk ke hal teknis. Mungkin kita tidak perlu berlama-lama karena saya yakin adik-adik juga sudah membaca informasi. Mudah-mudahan informasi pedoman itu bisa memberikan pemahaman kepada adik-adik bahwa KIP kuliah ini adalah salah satu program unggulan nasional yang harus kita ikuti sesuai dengan kategori-kategorinya. Nah, ini ada pertanyaan nih sebelum kita masuk ya. Nah, kita coba dulu seperti ini. Nah ini ya, kita lihat di sini ada login siswa di sini. Nah, ini kita klik login siswa, maka akan muncul dashboard seperti ini, nomor pendaftaran, ada kode akses. Nah, ada yang bertanya, Bang, ini gimana caranya Bang untuk nomor pendaftaran, kita dapat nomor pendaftaran ini Bang, kode aksesnya gimana? Nah, bagi adik-adik yang belum daftar, maka adik-adik boleh klik ini, daftar baru. Boleh kalau dipakai komputer ini lebih mudah deh ya. Kalau kita pakai komputer, pakai HP juga bisa. Pakai aplikasi juga bisa. Nah, maka akan muncul seperti ini, kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, ini dia untuk ketentuannya itu ya. Akun KIP kuliah diperuntukkan untuk siswa lulusan 2021, 2020 dan 2019. Nah, artinya hanya sampai di tahun 2019 alumni gitu. Nah, 2019. Nah, di sini ada NIK, ada NISN juga, ada NPSN sama ini email. Nah, email. Nah, ini emailnya yang digunakan adalah Gmail. Jangan sampai gunakan Yahoo ini sebagai macamnya. Nah, ketika nanti ini akan langsung kita proses selanjutnya. Nanti akan dikirimkan ke email kita kode akses. Nah, oke. Nah, kode akses itu, nah ini nomor pendaftaran, misal ini yang kita coba ya. Ini ada salah satu akun, salah satu adik-adik yang kita bina. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua. Tunggu bentar ya, tunggu 3. Kita tengok. 23. Kita coba dulu. Nah, ini. Nah, bakalan tampil. Ini kebetulan adik kita si Fania ya. Nah, di sini bakalan ada tertulis ini. Nih. Belum terdata DTKS katanya. Ya kan? Belum terdata DTKS. Tapi kita sudah bisa membuat akun. Artinya apa? Artinya setiap kita peserta itu memiliki hak untuk mendaftarkan di KIP kuliah ini. Yang penting ikuti prosedur dan silahkan diikuti prosesnya masing-masing. Oke. Ini statusnya belum terdata di DTKS. Nah, gimana cara kita melihat status data DTKS kita? Itu bisa kita cek ini. Kita akan tunjukkan gimana cara kita cek kita masuk ke DTKS atau enggak gitu.
Nah, bisa searching di apa ya? Di Google juga bisa. Nah, apakah kita masuk atau tidak di dalam data DTKS? Nah, ini ada dari sistem data yang ada di Kemensos ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan seperti ini. Jadi nanti silakan masukkan, ini lagi loading ya. Adik-adik ingin mencek apakah keluarga adik-adik itu ada masuk dalam data DTKS atau enggak gitu. Nah, ini apanya? Yang harus adik-adik buka. Ada namanya websitenya ini, dtks.kemensos.go.id. Nah, nanti ini di kolom nick ini silahkan masukkan nicknya, ya kan? Masukkan nick, pilihan nick. Kemudian buat nomor nicknya berapa gitu. Nomor nicknya berapa yang di sini, nomor nicknya berapa. Kemudian nama sesuai KTP. Nah, setelah masukin nama sesuai KTP, saya pakai kode sesuai ini, HDSS misalnya, D gitu ya. Nah, ini kita kasih contoh ya. Ini misalnya ada ID BDT kita nggak tahu gitu. Bagi yang tahu oke lah gitu. Atau nomor peserta PKH juga bisa, kartu sembako atau BPNT yang merapi juga bisa. Atau yang lebih umum itu nik. Nah, kita coba ya nomor misalnya nomor nicknya. Contoh misalnya ya isi silakan isi ini misalnya ya di kode ini. Kemudian bikin nama sesuai KTP, sambil kode langsung cari. Silakan cari. Atau bisa juga ini dibikin daftar rutanya. Nah, kita coba lihat ya. Bisa dilihat daftar rumah tangga. Nah, ini bisa dibuat. Misalnya di provinsi, kita lihat di provinsi Sumatera Barat ya. Di provinsi Sumatera Barat kita lihat ini kita cek DTKS-nya. Kemudian pilih kabupaten kota. Misalnya kita ambil di Pasaman Barat. Pasaman Barat ya. Kita kasih contoh Pasaman Barat. Kita lihat kecamatannya Sungai Bremas. Nah, kita pilih desanya cuma satu desa. Lalu kita masukkan kode. Kita lihat ya. Y, D, A, F. Nah, ini untuk cara melihat apakah kita masuk di data DTKS atau enggak. Kita bisa lihat sini. Oke ya, kita lihat ya. Nah, ini ada daftar rumah tangga, kita lihat ya. Tunggu bentar. Ah, ini dia. Jadi bisa diakses. Udah terbuka, informasi sekarang sudah terbuka, bisa kita lihat ini sampai 100. Kita apa dulu ya, refresh dulu apa itu DTKS karena masih banyak yang belum tahu. Nah, ini misalnya ada namanya, misalnya si Novel Yuhendra, nama kepala keluarganya, dia tidak penerima PKH tapi dia penerima BSP. BSP itu bantuan sosial pangan ya, bantuan sosial pangan atau beras sembako setiap bulan itu dia menerima nih. Nah, gitu. Kemudian ada ini bisa dilihat di Sungai Bremas itu ada berapa ya. Kalau kita lihat datanya di sini ada sebanyak ini 2.994 ya. Nah, saya nggak tahu apakah keluarga adik-adik termasuk di dalamnya atau tidak. Saya nggak tahu, silahkan dicek sendiri. Kalau seandainya datanya ada di sini, tentu otomatis secara tidak langsung adik-adik adalah salah satu kategori penerima KIP kuliah kalau lulus di dalam jalur seleksi. Tapi kalau nggak lulus ya dicoba terus seleksi selanjutnya. Kalau sudah lulus, nah itu otomatis ya. Nah, jadi itu seputar tentang DTKS itu ya. Nah, ada yang bertanya, Bang, kalau seandainya kami belum masuk DTKS gimana, Bang? Nah, kalau untuk yang di SMPTN, mudah-mudahan saya merekomendasikan kepada adik-adik, silahkan koordinasikan atau komunikasikan sama pemerintah negari atau pemerintahan di tingkat kelurahan, ya kan? Koordinasikan sama mereka bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke data DTKS ini, ya kan? Tapi ada juga yang bertanya seperti ini, Bang, saya belum terdata nih di DTKS gitu kan, apakah nanti saya bakalan bisa dapat KIP kuliah ini? Nah, jawabnya bisa jadi tidak. Kenapa? Pertama, masing-masing kampus tujuan kita, contoh kita masuk ke, saya contohkan di Sumatera Barat aja, masuk ke Universitas Andalas misalnya, ya kan? Kalau di universitas tersebut tidak
apa namanya itu tidak artinya kita kan nggak terdaftar di DTKS, ya kan? Kita nggak terdaftar di DTKS seperti yang ini kita contohkan lagi, seperti nih adik kita ini misalnya kan, dia tidak terdaftar di DTKS, tapi dia punya nomor, artinya pernah dulu gitu. Dulu pernah dia menjadi anggota atau terdata di DTKS. Nah, itu makanya ada datanya di sana gitu. Bagi yang tidak ada datanya gimana? Nah, itu nanti bakalan ada itu namanya surat keterangan penghasilan. Itu yang harus diurus. Nah, tapi bagi yang tidak bisa mendaftar di sini, gimana caranya gitu kan? Nggak bisa, ini nomornya nggak jelas, apanya nggak jelas, semuanya. Ya udah, artinya silakan adik-adik koordinasi dengan pihak kelurahan atau kenegarian agar diusulkan untuk dimasukkan ke dalam data DTKS jika seandainya memang adik-adik berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, kalau kita sudah tidak termasuk dalam keluarga tidak mampu, ya sepertinya tidak apa juga ya, tidak etis juga rasanya kalau kita ikut KIP kuliah. Karena KIP kuliah itu harus tepat sasaran, tepat waktu, datanya juga harus tepat, ya tepat manfaat. Kalau itu adalah prinsip-prinsipnya yang harus yang harus disampaikan gitu, yang harus diberikan. Nah, jadi ini saya pinjam nih akunnya adik kita nih yang dia sekolah di Man 1 Pasaman Barat. Ini datanya Mita ya, kita lihat. Nah, di sini bakalan ada nih perbarui data gitu. Nah, ini contoh ya, kita kasih contoh nih. Nah, perbarui data. Nah, ada juga yang bertanya, ini banyak pertanyaan nih. Bang, saya kan punya kartu KKS saya juga punya, tapi ini kok tidak ada nomornya bang, ini kan tidak ada nomornya. Nah, gimana itu bang? Nah, adik-adik nggak usah sedih, adik-adik nggak usah kecewa karena berdasarkan pengalaman di tahun kemarin abang juga menemukan hal yang sama, seperti itu juga gitu. Seperti itu, memang tidak ada nomor sama sekali. Hal ini disebabkan bisa jadi karena apa ya? Karena sinkronisasi data yang dimasukkan di dalam data Dapodik atau data EMIS, madrasah atau data yang lain itu belum terinputkan atau nomornya yang tidak sama gitu. Nomornya itu tidak sinkron dengan data DTKS yang tadi. Nah, ini makanya data yang DTKS ini tersinkron dengan data Dapodik, tersinkron dengan data ini, tersinkron semuanya. Nah, kalau data DTKS ini fokus untuk bantuan sosial. Tapi yang menjadi acuan sasaran pembangunan kita ini adalah data ini gitu. Seperti itu. Nah, jadi kita lanjut ya. Karena kita hanya sampai jam 5:30. Kalau ada di antara adik-adik yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke ini, informasi ini. Nah, ini karena sudah diperbaharui, nomor teleponnya ada di sini, nomor teleponnya ada. Nih, kita tengok ya. Karena datanya sudah diperbaharui, ini ada nomor telepon dari kita lihat dari awal ya. Ini nomor induknya, namanya, kemudian nomor NIK, dia itu harus sama. Kemudian asal sekolahnya jelas, tahun lulus, tempat lahir. Nah, ini kalau seandainya belum belum diperbaharui, maka ini kosong nih. Yang kayak seperti ini, alamat ini, Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, kode pos dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut teknik pengisian data ya. Kita lanjut teknik pengisian data. Tapi sebelum itu, karena ini penting ya, saya mohon kepada teman-teman untuk bayang kepada teman-teman terlebih dahulu. Karena ini adalah sesi yang sangat penting nih. Gimana cara mengisi ini, Bang? Banyak yang bertanya seperti itu. Gimana ini, Bang, cara ngisinya, aset, prestasi, rencana? Saya mohon kepada teman-teman, adik-adik, silahkan dibagikan terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan informasi ini secara menyeluruh, ya.
Saya tunggu kepada adik-adik, silakan. Kita akan fokus sekarang pembahasan tentang bagaimana teknis pengisian data. Nah, kalau seandainya nanti adik-adik menemukan masalah, ya, ada masalah, adik-adik bisa hubungi langsung. Boleh hubungi langsung abang ya. Silakan dihubungi langsung abang. Sampaikan, bang, saya sekarang kelas ini, saya sekolah di sini gitu kan. Nanti hubungi lewat apa ini, lewat ya lewat fanspage ini juga boleh. Silakan dihubungi, insya Allah akan abang tanggapi. Nah, yang paling penting sekarang bagi adik-adik yang masuk mengikuti SMPTN atau yang di jalur lainnya, silakan kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, abang selalu mendoakan mudah-mudahan semua adik-adik peserta didik yang lulus di tahun ini bisa lebih semangat, berjuang bersama. Jangan sampai kalau saya kasih tahu nanti dia yang lolos banget. Nggak boleh kayak gitu, Dek. Jangan ada yang apa namanya tuh yang berpikiran seperti itu. Karena apa ya? Karena apa yang menjadi sasaran program ini, ya siapa tahu ketika kita menyampaikan kepada teman kita lulus, kita juga lulus, itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Jangan sampai nanti karena kita memberikan informasi ini, enggak boleh seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya program ini adik-adik bisa kuliah dengan bebas gitu. Nah, ini sudah disampaikan juga nih. Ini ada kolom warna kuning ya. Kita tengok ya. Nah, ini belum terdata di DTKS katanya kan, kolom warna kuning ini. Nah, oke ya, adik-adik. Nah, ada dia bikin informasi sosial ekonomi Anda belum terdata, belum diberikan pemeringkatan dalam data DTKS Kemensos. Informasi lebih lanjut bisa lihat di link berikut katanya kan. Nah, oke, kita coba lihat. Nah, ini dia ada Pusdatin Kemensos. Kita lihat di sini. Nah, masuk di sini Pusdatin Kemensos yang kita buka tadi. Nah, oke ya. Kemudian ini ada cek status DTKS. Bisakah itu dicek? Nah, ternyata bisa gitu. Nah, kita coba ya. Nah, ini konfirmasi. Lakukan sinkronisasi data DTKS Kemensos. Nah, kita boleh nih lanjutkan atau tidak. Nah, itu yang abang sebut dengan sinkronisasi itu. Artinya apa? Data yang kita inputkan ke dalam sistem KIP kuliah ini itu akan terkoneksi langsung dengan data DTKS. Terkonek juga dengan ini data. Nah, ini dia teknisnya ya. Nah, kalau adik-adik silakan lihat nanti ini, silakan klik Pusdatin, ini bisa dilihat. Ini cara teknis pendaftaran DTKS. Ini ya. Silakan ini dilihat di website ini resmi nih, pusdatin.kemensos.go.id. Nah, lihat ini cara pendaftaran mandiri DTKS. Nah, ini dasar pelaksanaannya ada. Nah, ini apanya? Alur-alurnya sudah disampaikan di sini gitu. Silakan ikuti alur. Oke, mohon maaf adik-adik, teman-teman semua karena ada gangguan. Ini ada gangguan. Silakan adik-adik ya. Kita bagikan terlebih dahulu ya, adik-adik. Oke, kita lanjut. Nih, oke. Kita lanjut. Ini nanti proses perdana setelah kita masuk ke sini. Perbaharui terlebih dahulu datanya karena ini sudah diperbaharui, jadi saya nggak perlu memperbaharui lagi. Nah, ini silahkan diperbaharui data, buat sesuai dengan kakak ya, kartu keluarga, buat sesuai, dia harus sesuai, jangan sampai salah. Termasuk data yang ada sesuai dengan data yang ada di MS atau di Dapodik itu, dia harus sesuai datanya itu. Kalau seandainya ada satu saja data yang berbeda, maka itu tidak akan bisa, karena secara otomatis sistem akan akan secara otomatis menseleksi kita kalau seandainya ada data kita yang salah. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut, kemudian kita lihat ini ada keluarga nih. Nah, ini kan ada yang bertanya, bang, foto bersama keluarga itu harus bang? Harus. Di kakak itu kita ada berapa? Ini foto keluarga ya, foto bersama keluarga. Nah, ini harus kita perbarui dulu, baru bisa kita klik nomor kakaknya berapa, nik kepala keluarga berapa, nama ayah kita siapa, status ayah atau wali, hubungan dengan ayah. Nah, ada nanti nih diisi.
Nomor kakak dibuat misalnya sekian gitu kan. Nama ibu, nah pekerjaan ibu, detail ibu, jumlah tanggungan, nomor telepon orang tua. Ini harus diisi. Ini sesuai dengan nomor kakak. Nah, ini foto bersama keluarga ini, foto ini kita kasih contoh aja ya. Kita coba ini. Kita contohin. Nah, misalnya disimpan di apa ya? Kita bisa browse. Nah, simpan. Misalnya ada foto silahkan diambil di mana disimpan fotonya kan. Yang jelas berapa orang kita di keluarga tersebut. Misalnya kita ada 4 orang di kakak tersebut, ya kan? Nah, isinya harus 4 orang juga. Bang, kalau seandainya foto lama gimana, Bang? Foto lama, foto keluarga tapi lama. Nah, saya menyarankan untuk berfoto apa deh ya? Fotonya itu adalah foto yang terbaru. Karena ini menjadi acuan bagi pemerintah juga gitu kan. Ini foto bersama keluarga diisilah di sana gitu. Dibuat ini kepala keluarga kita, nomor kartu keluarga. Nah, ini informasi untuk ayah sama ayahnya. Kalau seandainya ayah sudah wafat atau bercerai atau apa, dibuat sesuai kenyataan. Sesuai kenyataan. Jangan sampai nanti karena ada juga nih karena kita merasa malu atau minder atau apa gitu kan, orang tua kita cerai tapi kita tetap buat masih sama gitu. Jangan seperti itu. Tetap dibuat sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realnya. Kemudian ini ada status hubungannya ayah kandung atau ayah tiri atau wali, sekedar wali. Kalau wali itu maksudnya kita menompang di keluarga, menompang kakak di keluarga famili kita yang lain gitu. Nah, itu kan ada kalau di kakaknya itu famili lain gitu kan. Nah, itu maksudnya itu. Kalau seandainya kita numpang kakek keluarga orang lain, itu berarti wali kita berarti itu. Yang dibuat nama ayah kita sih ya, tapi walinya kelas itu. Pekerjaan, ini dia. Ini kan ada pilihan pekerjaan misalnya. Ini kita buatnya, ini contoh aja ya, kita nggak langsung simpan. Ini kandung misal ya. Ini misal nama ayahnya misalnya Fulan. Misalnya nama ayahnya Fulan ya, Fulan. Nah, misalnya itu. Nah, pilih pendidikannya misalnya tidak sekolah. Pekerjaan ayah misalnya nelayan atau tidak bekerja atau lainnya. Misalnya, kalau kita bikin lainnya misalnya atau tidak bekerja. Terserah. Nah, detail ayah itu ini menjelaskan, menggambarkan kehidupan sehari-hari orang tua kita dalam pekerjaannya. Misalnya, ayah saya adalah seorang pedagang. Misalnya, ayah saya adalah seorang pedagang asongan, gitu kan? Seorang pedagang asongan. Ia pergi berjualan mulai dari pagi hari. Nah, itu buat pulangnya kapan gitu kan? Penghasilannya berapa itu dibuat gambaran detailnya itu. Oke ya. Itu untuk detail ayah. Detail ibu juga seperti itu. Yang kerja gitu kan. Kalau ada yang bekerja ya bikin kerja. Misalnya setiap hari orang tua saya menerima upah dari ini atau dari mana gitu kan. Nah, itu dibuat juga gitu. Dibuat detailnya gitu. Nah, jumlah tanggungan berapa, nomor telepon orang tua. Nah, baru kita masuk ke perbarui data. Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya pada adik-adik, ini untuk pengisian data keluarga mungkin udah oke ya. Saya pikir nggak ada yang terlalu terlalu signifikan. Pokoknya isi aja sesuai dengan data kakak ini kartu keluarga. Sesuaikan dengan pengisian kartu keluarga. Ya. Itu. Kemudian selanjutnya kita lihat, kita kembali lagi ya. Kita belum simpan. Nah, ini kan ada nih. Ada biodata kita, ada keluarga kita, ada ekonomi nih. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ekonomi kita lihat. Ini adalah dokumen pendukung keadaan ekonomi. Nah, itu maksudnya apa, Bang? Itu kan untuk dokumen. Kalau tahun sebelumnya ini belum ada ini dokumen pendukung keadaan ekonomi ini belum ada. Nah, ini opsional aja, bisa diisi bisa enggak ya. Tapi usahakan isi aja deh. Isi keseluruhan karena apa yang menjadi yang dimasukin ke sini tuh
penting gitu. Dan ini dokumen mendukung keadaan ekonomi. Bisa jadi nanti dibuat surat, apakah bisa dalam surat atau bisa saja dalam bentuk gambar yang lain gitu. Nah, ini alasan pengajuan koreksi data, ya kan? Nah, ini harus jelas nih. Alasan pengajuan koreksi data. Ini apa maksudnya? Ini maksudnya adalah misalkan, ya, ini misalkan ya. Ternyata di data terpadu kesejahteraan sosial di DTKS kita tercatat data penghasilan orang tua kita 1 bulan cuma 1.500.000 dan sekarang sudah berubah, maka itu adalah kita buat alasannya, ya kan? Apa alasan kita untuk pengajuan koreksi data? Nah, kemudian pilih penghasilan ayah, misalnya ini biasanya penghasilannya 2.500.000, sekarang sudah 1 juta saja gitu kan? Buat seperti itu. Sebelumnya kan penghasilan ibu sebelumnya gitu juga. Hutang misalnya sebelumnya hutangnya sekian gitu. Cicilan hutang berapa? Piutang misalnya. Piutang ini adalah uang kita sama orang gitu kan. Cicilan piutang sebelumnya berapa? Tabungan keluarga kalau ada gitu kan. Ini dibuat gitu. Nah, ini harus dipahami. Kemudian selanjutnya kita lihat ini ada rumah. Nah, ini rumah ya. Nah, ini ada foto ruang keluarga, ini foto rumah tampak depan. Nah, kita coba lihat. Nah, ini harus dibuat, yang diminta itu foto rumah tampak depan ya, foto rumah tampak depan. Nah, kita bisa browse gitu kan. Nah, kemudian ini ada foto ruang keluarga, ini harus diisi, diinputkan juga. Ini diinputkan juga ini, ya. Kemudian foto ruang keluarga juga harus diinputkan juga. Nah, ini yang paling penting. Nah, kepemilikan ini jangan sampai ada dusta ya. Jangan dibuat. Kalau seandainya rumahnya itu rumah sendiri, bikin rumah sendiri. Nah, sampai kalau seandainya nanti terjadi apa namanya itu kesalahan dalam menginput data, ya. Misalnya kita sewa tahunan gitu, tapi kita bikin rumah sendiri. Ini jangan sampai salah apa? Salah input, salah klik. Kadang-kadang kita karena terlalu apa ya, pengen cepat-cepat gitu kan, ingin cepat lah kita gitu kan. Akhirnya kita buat aja ini misalnya menumpangnya, bikin menumpang gitu kan. Jangan sampai, atau tidak memiliki. Nah, kalau tidak memiliki ini biasanya orang-orang yang tinggal di jalanan gitu. Nah, misal rumah sendiri, buat rumah sendiri. Tahun perolehan sejak tahun berapa? Misalnya sejak tahun 2000 misalnya, atau tahun 2010, dibuat sesuai ya. Tahun kapan? Tahun perolehan itu tahun kapan kita miliki rumah itu. Nah, sumber listriknya dari mana? Dari genset, PLN, atau PLN dan genset. Ini kan ada nih dua nih. Ini kan PLN saja. Yang ini genset atau mandiri saja. Ini tenaga surya saja. Yang ini PLN dan genset. Maksudnya apa? Ya maksudnya ini kalau PLN misalnya mati, ya lampunya mati ya, tidak fungsi. Nah, maka ada pilihan lain untuk menggunakan genset gitu. Itu maksudnya gitu. Misalnya kalau nggak ada, kita misalnya nggak punya sumber listrik, bangsanya nggak ada gitu. Tidak ada sumber listrik misalnya kan. Kalau seandainya memang tidak ada sama sekali. Tapi kalau seandainya menumpang tetangga, buat menumpang tetangga gitu. Buat. Nah, jangan sampai kita salah input, jadi dipahami keseluruhan. Kadang-kadang karena kita melihat PLN, saya PLN ya gitu. Nah, sehingga kita lupa yang di bawah gitu. Nah, ini harus diantisipasi ya adik-adik keseluruhan. Kemudian selanjutnya luas tanah. Nah, luas tanahnya gimana, berapa luasnya gitu. 100 kali 200 meter persegi, atau ya dibuat luas tanahnya itu berapa gitu. Nah, ini NJOP ini terkait tentang pajak nih. Terkait tentang NJOP pajak PBB ya, NJOP per meter. Nah, boleh nanti searching, silahkan searching agar adik-adik nggak agak paham nanti NJOP itu apa. Nanti searching dan nanti bisa juga dikomunikasikan sama abang nanti berapa harus dibuat gitu kan NJOP-nya per meter gitu. Luas bangunan berapa, bahan atap, ini banyak nih. Bahan tembok, bahannya itu. Mandi cuci kakus, kemasan ini segala macam. Nah, jumlah orang yang tinggal di rumah tersebut ini diisi. Nanti akan kita dampingi juga ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ya, karena kita hanya sampai jam 5:30.
Lagi bagi adik-adik yang ingin bertanya silakan bertanya nanti. Aset. Nah, ini terkait tentang aset. Misalnya, adik punya aset, misalnya punya katakanlah misalnya punya kulkas gitu kan. Mereknya apa gitu kan. Jenis barangnya misalnya alat komunikasi, HP ini segala macam, hiburan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Isi ini gitu kan. Karena jangan sampai nanti ketika adik atau teman-teman membuat atau mengisi data ini tidak sesuai dengan kenyataan, ya, karena sudah undang-undang yang atur itu. Siapa-siapa yang menggunakan, artinya yang jelas kalau kita membohongi data, kita bisa diancam hukuman penjara. Misalnya kita ini gitu kan, ternyata ketahuannya enggak gitu sama sekali. Karena kita ingin sesuatu, kita masukkan datanya gitu. Nggak boleh seperti itu. Nah, selanjutnya ini prestasi ya. Nah, tentang prestasi ini silakan tambah saja pencapaian prestasinya. Misalnya kan, ini contoh. Ini kan contohnya lomba karya tulis ilmiah atau pidato, ikut lomba pidato, ya kan? Atau yang lain sebagainya. Berapa jenisnya? Ini berdasarkan prestasi masing-masing. Atau misalnya adik-adik pernah mengikuti mengikuti paskibra misalkan. Paskibranya tingkat kabupaten, kota, atau tingkat provinsi, atau nasional. Atau misalnya lomba kegiatan pramuka, atau yang lain-lain lah. Artinya ini adalah nama kegiatan, silakan dibuat. Atau MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kabupaten gitu kan. Tahunnya tahun berapa, lalu dibuat ini apa namanya tuh, scan sertifikatnya itu. Scan sertifikat ini silahkan diindikan aja. Boleh gunakan cam scammer juga boleh. Silahkan difotokan, gunakan cam scammer langsung di ini. Tapi tidak boleh di lebih dari 300 KB. Nah, data-datanya nggak boleh lebih. Ini pencapaiannya misalnya juara 1 atau honorable mention. Honorable mention ini maksudnya semacam piagam penghargaan gitu. Piagam penghargaan. Artinya ya penghargaan atau lainnya gitu. Ini artinya apapun sertifikat yang ada miliki boleh ditambahkan, silakan ditambahkan. Bisa jadi ini adalah sebagai penunjang ya. Penunjang untuk dipertimbangkan ada untuk bisa ikut gitu kan, karena memang yang diprioritaskan itu adalah bagi mereka yang tidak beruntung secara ekonomi atau secara finansial tapi prestasi gitu. Nah, ini dia rencana. Nah, rencana tinggal, dukungan, transport. Ini banyak yang salah kemarin ini. Transportasi asal, transportasi harian, biaya transportasi. Ini banyak yang salah. Nanti untuk rencana tinggal itu misalnya kita tinggal di mana gitu, atau kita ngekos, bikin ngekos. Nah, kalau kita tinggal sama keluarga atau family lain, bikin family lain. Dukungannya itu misalnya ya ada kita kasih contoh. Nih, contoh rencana tinggal pesantren belum ada gitu kan. Dukungan keluarga ada nggak didukung oleh keluarga ya gitu. Transportasi asal misalnya pesawat terbang, jalur darat, jalur laut, transportasi harian. Misalnya kalau kita nggak punya transportasi, ya udah bikin aja jalur darat. Ya kan, artinya kita jalan kaki gitu. Nah, ini dia biaya transportasi. Nah, ini dia nih berapa biaya transportasinya. Itu harus dibuat. Nah, nanti akan dihitung kalkulasi nanti. Nah, untuk adik-adik boleh nanti silakan dihubungi nanti silakan bertanya di fanspage-nya Sahabat Masa Depan. Bertanya di sana, insya Allah kita akan jawab. Semampu kita, dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada adik-adik, ya. Saya berharap mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti proses ini dengan semaksimal mungkin dan bisa memberikan semacam dorongan terhadap dirinya bahwasanya adik-adik bisa gitu. Nah, ini untuk KIP perguruan tinggi negeri. Silakan KIP perguruan tinggi Kemenak
Ya kebetulan saya belum pernah punya pengalaman tentang itu, jadi saya nggak bisa menyampaikan pengalaman saya dalam mendampingi. Sebetulnya hari ini saya ingin mengajak teman-teman yang sudah lolos tahun kemarin, tapi karena kebetulan hari ini mereka padat kuliah sama seperti waktu saya live di IG, mereka masih kuliah hingga hari ini. Jadi mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan, silakan teman-teman, adik-adik, bagi yang ingin bertanya silakan bertanya, atau langsung japri boleh, silakan. Nah mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena hari sudah ini lewat jam 5:30. Saya berterima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti. Silakan sebarkan informasi ini, sampaikan kepada teman-temannya bahwa ini adalah sarana bagi kita untuk apa ya? Untuk menjadi langkah awal menuju kesuksesan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa pesimis. Tetaplah berkarya dan bangun optimisme. Selamat berjuang adik-adik. Terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti kita live di fanspage-nya Sahabat Masa Depan. Mudah-mudahan kita semua adalah sahabat yang akan nantinya akan mewarnai warna-warna kebaikan bagi masa depan yang lebih baik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.